Hai, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam guru hebat. Ketemu lagi dengan saya Miriam Yani di calon guru penggerak angkatan 8. Nah, kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, yakni pada modul 1.2A8. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini kita akan berbicara tentang model refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Selamat menyaksikan. Baiklah, model refleksi 4P yang pertama adalah peristiwa. Apa sih momen yang paling penting dan berharga bagi diri saya sendiri? Nah, yang pertama, kita sebagai seorang guru menjadi pembelajar sepanjang hayat itu adalah moto saya ketika saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 8 pada saat ini. Nah, dalam hal ini kami telah mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan sampai pada saat ini modul 1.2 ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Peristiwa yang kedua, adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah sebagai petani, ya, bagaimana usaha, daya upaya, inovasi, dan cara-cara ilmiah untuk menumbuhkan tanaman itu. Tanaman di sini adalah sebagai siswa. Siswa itu di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara difilosofikan sebagai padi. Nah, kemudian yang ketiga, peristiwa apa sih yang paling penting, yang berharga bagi saya? Yang ketiga adalah menelaah bagaimana pelaksanaan nilai dan peran guru di lingkungan sekolah yang selama ini sudah dilakukan dan yang perlu ditingkatkan. Peristiwa yang berikutnya tentunya melaksanakan aksi nyata. Nah, pada modul 1.1 dan 1.2 yang mana kekhawatiran yang saya lakukan sampai saat ini ternyata tidak terjadi. Nah, berikutnya tugas-tugas yang saya kerjakan baik secara mandiri maupun kelompok itu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Tentunya saya berusaha untuk lebih inovatif. Nah, kemudian dalam modul 1.1 dan 1.2 ini menginspirasi saya untuk melakukan hal-hal yang lebih kreatif dan tentunya inovatif. Nah, berikutnya, bagaimana kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami? Nah, pada modul 1.1, yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak kepada murid atau berhamba kepada murid. Artinya, pendidikan yang berhamba pada murid ini menekankan kepada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Nah, pada modul 1.2 ini berkaitan dengan bagaimana nilai dan peran guru di dalam pembelajaran, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, tentunya berkaitan selalu antara nilai dan peran ini harus dilaksanakan oleh guru. Bagi yang belum terlaksana, maka akan ditingkatkan melalui pembelajaran pada modul 1.2 ini. Nah, berikutnya model refleksi 4P-nya adalah perasaan. Bagaimana perasaan saya dalam proses perjalanannya selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini? Nah, perasaan saya sebelum mengikuti calon guru penggerak seperti seorang yang melamun dan berimajinasi tinggi. Nah, bahwa saya ingin menjadi bintang tetapi tidak tahu jalan untuk menuju bintang. Nah, saya ini tipe orang yang mau belajar, siap belajar, ya. Kemudian saya mengikuti program guru penggerak ini. Saya berjalan sedikit demi sedikit untuk menuju bintang itu bersama dengan guru lainnya. Dan saya tidak merasa sendiri karena tempat untuk bertanya dan berkolaborasi itu ternyata cukup banyak dan mereka menerima kita. Itu saja. Berikutnya adalah model refleksi 4P pada pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru yang melaksanakan nilai dan peran dengan baik. Namun ketika saya refleksikan kembali, ternyata masih banyak kekurangan yang saya miliki. Nah, disinilah saya menyadari bahwa melaksanakan bimbingan konseling tidak harus selalu menuntut siswa untuk berubah, tetapi bagaimana menuntun siswa agar ia sendiri memilih keputusan yang baik dan benar
sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, model refleksi 4P yang terakhir adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah yang pertama, menggerakkan komunitas belajar. Melakukan sharing pengalaman belajar yang didapat bersama rekan guru satu frekuensi. Yang kedua, menjadi coaching bagi rekan guru, memberikan ide, saran, dan masukan tentang arti menuntut dan menuntut. Ketiga, selalu berinovasi dan berkolaborasi. Menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berbagai komunitas dan program peningkatan mutu guru. Nah, penerapan yang berikutnya adalah berpihak kepada murid. Nah, tentunya seorang guru di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, yaitu ingarso sentulado, ingin madia mangun karso, tuturi handayani. Inovatif, ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Reflektif, menyadari kekurangan serta menerima kritikan dan saran untuk kemajuan diri. Kolaboratif, mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, yakni orang tua, guru, pihak sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir adalah mandiri, aktif mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan kompetensi diri. Terima kasih.